Siapa yang membunuh satu jiwa? Ini ayat yang ini letter lengkap, bukan ayat mutasyabihat, tapi muhkaman. Apa itu mutasyabihat? Apa itu muhkaman? Nanti tanyakan sama Pak Imam. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Bunyinya apa? Maunya itu. Man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, tanpa alasan yang dibenarkan, aw fasadin fil ardi, atau dia melakukan kerusakan secara umum, apa saja dirusak tanpa alasan. Karena Allah ini sudah menata alam ini dengan cantik. Apabila ada orang yang suka merusak, aw fasadin fil ardi, maka annama qatalan nasa, seakan-akan orang yang merusak itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Satu saja orang yang kita bunuh sama dengan kita sudah membunuh manusia dari A sampai Z. Keras peringatan Allah terhadap urusan kehidupan ini. Ya. Kita banyak berdoa dan berupaya agar nilai-nilai kemanusiaan ini kita ingatkan. Nilai kemanusiaan sebenarnya dasar kedua negara Republik Indonesia tertinggal, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan sudahlah harus adil yang beradab. Hadirin yang saya muliakan, faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Gak lama saya nggak ceramah di sini, tapi nggak apa-apa, dari materinya agak nyelekit sedikit, agak pedas sedikit, boleh bagi-bagikan daripada kita ngantuk tidur pulang berteman dengan bantal. Padahal sholat subuh ini susah, Pak. Susah, sulit, perjuangannya berat. Kadang-kadang lebih gampang ke Papua bawa Alphard Rubicon daripada ke subuh masjid yang 10 meter jaraknya dari rumah kita. Ini maksud pasal subuh ke masjid ini itu bukan soal kendaraan, bukan soal kemampuan doang, tapi soal pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang ngajar subuh ini jangan main lagi, ini orang manusia pilihan. Pak, Bapak melangkah ke masjid, ya. Apapun aktivitas kita dinilai sholat oleh Allah. Langkah kakinya, ayunan tangannya. Makanya para sahabat Nabi ketika melangkah ke masjid, langkahnya kecil-kecil. Langkahnya kecil-kecil. Subhanallah. Nah, hamba Allah, hamba pilihan, agar kita tidak terkejut melihat situasi ini. Islam melalui Rasulullah, Allah melalui Rasulullah memberikan pedoman yang sudah sangat menyeluruh. Kita jadi apa saja di Islam ini enak. Tadi soal kemanusiaan dan kehidupan. Jadi kepada saudara-saudara kita yang kebetulan aktif diberikan amanah untuk memelihara kehidupan atas nama masyarakat, atas nama bangsa, atas nama negara ini. Pegang betul-betul. Man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu jiwa gara-gara kita orang mati tanpa sebab atau dengan alasan yang tak jelas, sama dengan membunuh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir nanti. Risikonya berat. Hati-hati. Dan kita yang memelihara kemanusiaan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, membangun kesadaran, mengingatkan saudara kita yang sedang dimanfaatkan orang lain untuk menzolimi saudaranya sendiri, maka annama ahyan nasa jami'an. Seakan-akan kita telah memberikan nilai-nilai kehidupan atau akan memberikan kehidupan. Masya Allah, itu wilayah kerja Tuhan. Mulia sekali orang yang memelihara saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini keras, lagi-lagi keras peringatannya. Tidak beriman, Masya Allah, vonis dari Allah. Siapa yang tidak beriman? Sehingga manusia mencintai saudaranya
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jangan bicara iman kepada mereka yang tidak memiliki cinta yang hakiki. Luar biasa. Karena kehidupan ini hak prerogatif Allah menciptakannya, termasuk kematian. Ini kok ada tiba-tiba manusia dengan alasan bermacam-macam, kok mau boleh menzalimi orang lain? Terlebih-lebih kezaliman itu menyangkut hak hidup hakiki dari Allah. Hutan, bahkan di Indonesia di undang-undang sudah dinyatakan kekayaan bumi, air dikuasai oleh negara. Tidak boleh suka-suka orang. Apalagi menjual nama negara tapi untuk kepentingan lain. Ini pelanggaran undang-undang. Kalau saya sih sudah tangkap saja, pidana saja, pecat saja, asingkan saja. Karena ini amanah undang-undang. Kita bicara undang-undang, kita ingin sekarang. Hutan, tanah, air dikuasai oleh negara. Tidak boleh oleh perorangan, tidak boleh oleh korporat. Untuk apa? Bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak bisa kemudian dengan alasan pembangunan lantas rakyat dizolimi, diusir, ini, dianiaya. Kalau mereka menuntut di akhirat selangkah pun kaki bapak tidak akan bergeser sebelum waktu alamin. Kenapa kau zalimi dia? Kenapa kau ambil haknya? Kenapa kau dengan alasan investasi macam-macam bla 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 bla? Masya Allah. Apalagi sekarang zaman transparansi, semua bicara. Ustaz pun akhirnya boleh bicara. Dalam rangka membela akidah, membela bangsa, membela negara. Enggak boleh saya enaknya dan suka-sukanya. Saya malah curiga. Ini pelajaran sejarah. Pelajaran hidup saya sekarang 54. Sadar-sadar tentang kehidupan ini usia kelas 6 SMP. Sejak itu sudah mata dimelek. Mata melihat. Mulut ketuhanan banyak orang, tapi kenyataannya kesetanan. Ketuhanan yang Maha Esa, tapi pada nyatanya ternyata bukan ketuhanan, tapi kesetanan yang luar biasa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang tidak berkeadilan dan tidak punya adab. Saenake dhewe dhewe tak busur-busurno. Innalillahi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai bangsa kita miris, hari-hari diacak-acak dari rumah ini curiga ini kepentingan siapa sebetulnya? Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan tetesan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa, enak-enaknya jadi domba hari ini. Dan memang kalau Indonesia mau dilihat global dan empuk 300 suku bangsa, 14.000 pulau. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah, dengan nilai-nilai ketuhanan kita bersatu. Kalau ada manusia yang datang tiba-tiba lantas tidak menghargai nilai-nilai ketuhanan, mulutnya ketuhanan tapi kelakuannya kesetanan, ini patut kita pertanyakan. Ini utusan siapa orang ini? Ya, tidak sedikit hari ini mulut ketuhanan paling Pancasila, konon katanya paling Pancasila. Tapi lihat, kampanyenya hebat, pakai luar biasa. Mulutnya begitu, subhanallah, masya Allah. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Pak, cepat lambat mati, di kasur mati, di lapangan mati, di jalan mati. Lalu manfaatkan sebaik-baiknya. Tolong saudara-saudara kita yang sedang berlaku zalim, mudah-mudahan dapat hidayah sehingga tidak banyak orang yang terzalimi. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tidak gampang menjadi seorang nabi seperti Nabi Muhammad. Kalau urusan pribadinya Pak, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah urusan pribadi. Apa kata malaikat Jibril waktu terjadi peristiwa pembelahan bulan, berhadapan dengan raja yang sadis, bengis.
didampingi Khadijah. Rasulullah berhadapan dengan Raja Zalim, didampingi Jibril. Cuma Jibril tak nampak itu penampakan semua. Apa kata kafir? Katanya engkau Rasulullah. Betul. Bisa dibuktikan? Kata Jibril. Bilang iya. Iya bisa. Silakan. Itu matahari. Masya Allah. Ini Pak. Gak main-main. Matahari. Coba kau terbenamkan. Diri lagi sama Jibril. Gimana Jibril? Bilang iya. Akan diterbenamkan. Itu bulan. Siang hari suruh terbit bulan, bukan musim bulan purnama. Apa tak? Kalau manusia biasa bukan nabi. Kata Jibril, bilang bisa. Ditenggelamkan matahari, diterbitkan bulan. Apalagi? Ambil bulan itu ya Muhammad. Apa kata Rasul? Gimana Jibril? Tidak iya. Sudah ditundukkan Allah ya, persisnya seperti ini peristiwanya ya tidak persis dengan saya. Tapi alur ceritanya ada matahari dan bulan naik itu begitu ya. Surah Al-Qamar apa jalan itu? Subhanallah. Jadi kalau bisa matahari, bulan, angin kecil bagi Nabi Muhammad SAW. Itu Rasul kalau jalan. Awan itu tak mau, matahari itu tak kuat, tak mau berhadapan dengan wajah Rasulullah SAW. Sehingga ada awan yang selalu biasa mengikuti. Orang sekarang enak-enak yang melecehkan apa yang dibawa sama Nabi. Hati-hati. Besok masuk kubur kena pelasan mampus. Kan sudah banyak cerita bagaimana orang di kubur siksa dinaikkan, dinampakkan, gosong dia, hancur dia, remuk dia, itu. Nah, ini kita hanya mengingatkan saja bahwa ya punya hawa nafsu tolong dibatasi. Jangan segala jadi halal. Jangan sampai bangsa ini sadar kemudian apapun halal. PKI itu komunis. Kebetulan sudah dekat peringatannya ini sekarang September. Iya September. Ini saya 20 September itu diundang ke Jawa Barat. Berikan pencerahan sama seperti materinya hari ini. 30 September kan ini yang Jenderal 7 meninggal. Ya Allah. Jangan-jangan yang pelakunya sama. Luar masuk di sini bikin ulah. Iya kan? Halal mirip kan? Menghalalkan segala cara yang penting apapun halal asal tujuan tercapai halal. Memang negara punya siapa? Kita yang berjuang ke orang lain yang merdeka. Hadirin, ini beratnya sehingga Rasulullah SAW rela hancur badannya, rela remuk badannya. Kalau baca tentang sejarah Taif, Masya Allah, berdarah-darah. Itu malaikat kan jarang emosi. Jibril itu ya gimana sih? Tapi hari itu, hari Taif itu, ia Muhammad minta kepada Allah, minta. Itu gunung Uhud biar banget timba ketai, biar buat dia kabeh. Wes tak intai kita. Saya habisin apa kata dengan rahmat lil alamin. Jibril. Bapaknya kafir. Ingkar. Untuknya sama. Siapa tahu anak-anak yang beriman, Masya Allah, doa Rasul ini terwujud sekarang. Siapa tahu keturunannya malah menjadi rahim. Keturunan manusia yang pernah Rasul dilempar disambit berdarah-darah. Setelah sekarang banyak orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Itu perjuangan beliau. Untuk apa? Memberi contoh pelajaran kepada kita. Kemuliaan
Nabi yang kita itu apa tak tidur samakan, kita tak tidur samakan. Makanya Allah membuat sosok manusia dari kalanganmu supaya bisa dicontoh agar sempurna kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Disuruh oleh Allah kita ikut kepada Rasul. Apa yang terjadi pada Rasul kasih sayang kita kasih sayang, Rasul ibadah kita ibadah, Rasul pengasih penyayang mengampun kita pengasih penyayang mengampun. Yuhibbukumullah. Kalau kita ikuti Nabi maka bukan cuma manusia yang mencintai kita, Allah yang akan mencintai dan menyayangi kita. Wa yaghfir lahu, bukan cuma itu, Allah juga ampunkan. Siapa sih manusia yang tidak punya salah dan dosa? Tak ada. Tapi itulah Allah punya sifat pengasih, penyayang, penyantun. Bukan soal berapa besar dosa kita, tapi berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setiap manusia yang mendapatkan ampunan dari Allah kecuali syirik, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita haus ini terhadap nilai, haus kasih sayang, haus saling mengasihi, haus saling menghormati. Ini sebentar lagi pola politik ini bikin kita ribut. Suami pilih Prabowo, istri pilih Ganjar, anak pilih Anies. Bisa ribut? Tak usah. Gak ada gunanya itu. Yang ada gunanya belajar dengan cerdas. Ini kan otak ini 14 miliar sel satu jadi manusia. Otak kita ini luar biasa. Mata otak yang begini hebat, yang begini ciptaan Allah enggak mudeng gitu kan. Kan tahu kita jelas siapa orang baik, siapa orang jahat, siapa yang penipu. Jelas kan? Apalagi sekarang media sosial banyak berita, nampak terang benar masih salah pilih, terlalu. Nggak usah ribut. Anak mau pilih siapa silakan. Istri mau pilih siapa. Enak aja orang begini. Akur. Ini anak marah bapak bantai istri, bapak kawin lagi, repot kan? Jadi dia ada alasan pemataran kawin lagi. Hadirin yang saya muliakan, apa Allah yang berbahagia. Bulan Maulid Nabi sebentar lagi perayaannya, banyak diperingati orang. Kadang-kadang ya agak gerget lah sedikit, situasional gitu. Ya kita butuh belajar sejarah, tapi sejarah kekinian juga harus diberikan pencerahan kepada umat. Jangan sampai nanti seperti tadi mulutnya ketuhanan, kelakuannya kesetanan, kelakuannya kesetanan. Ini juga tanggung jawab para ustaz, para mubalik, para kiai untuk menyampaikan ini loh, benar hak walau kana murah. Katakan benar Pak, walaupun pahit. Qul ja'al haqqa wal batil innal batila kana zahuqa, sama kita berkeyakinan. Ya, daripada nanti kita meledek itu. Hadirin yang saya muliakan, Allah yang berbahagia. Masih berlangsung sampai hari ini. Bahkan bukan cuma sekedar yang di Rempang, yang di Jawa, yang di Sulawesi, Morowali. Pelakunya itu juga. Ini yang harus kita ikut begini. Biar cerdas. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata si ini. Oh, ternyata si itu. Begitu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Barangkali seperti itu oleh-oleh kalau katakan kita Maulid Nabi lah kita bagi. Nilai-nilai kebesaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk kasih sayang, ini yang kita mau refleksikan, manifestasikan. Karena ada kekhawatiran Islam yang dituding-tuding, agama yang diusir-usir, agama yang dinista, bahkan diciri khaskan sebagai ciri pencitraan. Ada kenapa sih kalau orang pakai haji, pakai Mekah, pakai Arab? Ada masalahnya? Tidak ada masalah. Cuma karena saking bencinya mereka terhadap nilai-nilai agama, saking tak maunya hawa nafsunya diganggu-ganggu. Nah itulah muncul bahasa-bahasa yang seakan-akan Pancasilais, tapi paling penista terhadap Pancasila. Saya Pak juara anak-anak PMK. Saya beberapa tahun menjadi tutor penata PMK di transmigrasi, bukan di kota-kota besar. Masya Allah, perjuangan ini sudah indah perjalanan bangsa kita ini. Hadirin yang saya muliakan, Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan
kezaliman ini dibiarkan dan terus ada penyesalan. Ya Allah, ternyata menyesal kenapa berbuat zalim terhadap saudara. Masya Allah. Hadirin, terakhir senantiasa ketika imam berdoa, aminkan saja. Faham tak faham, insya Allah sampai. Mengerti tak mengerti, insya Allah ada gunanya. Terutama orang seperti saya yang sekarang, andalannya doa saja. Sebelum beberapa waktu yang lalu, masih dalam bulan puasa, bulan Ramadan, bentar lagi. Ya Allah, ini cerita Nabi seorang hamba yang benar. Kalau kamu ambil simpananmu ya, kalau kamu ambil ciptaanmu ini ya Allah, usahakan segalanya kepadamu. Ambillah kebetulan saat itu bersamaan dengan berkurangnya rahmatullah saudara kami Ustaz Jamaluddin Nur. Barang beliau masuk rumah sakit di Harapan Bunda, saya masuk rumah sakit daerah Balikpapan. Ya Allah, kalau kamu ambil semuanya ini ujung rambut sampai ujung kaki milikmu ya. Tapi kalau belum mohon boleh minta, habis lebaran aja ya Allah. Macam mana? Habis lebaran aja. Ada kawan yang dengar kemarin katanya habis lebaran, sekarang sudah 30 puasa. Ayo, ya kan saya tak bilang lebaran tahun ini, entar lebaran kapan Allah engkau ampun awas juga kan. Tapi itulah canda mengukur diri sebagai orang yang benar. Mohon doanya, mohon kiriman Fatihah kalau perlu. Masya Allah. Rumah sakit sudah tidak karuan, karena capek saya pulang ke rumah sakit. Obatnya numpuk di rumah. Ya Allah, Engkau yang maha penyembuh. Obat ini hanya lantaran saja dimakan. Ada yang sembuh, ada yang mati malah gara-gara obat. Serahkan kepada-Mu ya Allah. Pergi subuh aja saya lagi mampu. Tadi hampir nabrak di tikungan. Belum mampu sebetulnya. Kaki kiri ini belum fungsi dengan baik. Masya Allah. Ambil Pak. Kalau kamu mau ambil ya Allah, ambil rasanya sudah cukup. Ikhlas.